Baiklah sobat calon guru semuanya, sepertinya di sini untuk keberadaan materai tempel ini akan kembali menyala ya dengan adanya informasi penting dari BKN bahwasanya untuk pendaftaran CPNS 2024 ini diperkenankan untuk menggunakan materai tempel. Jadi kita boleh menggunakan materai tempel atau mungkin juga e-materai. Hal ini tentunya sebagai salah satu upaya untuk menyikapi yaitu pembelian e-materai yang begitu sulitnya ya. Nah, namun di sini kita belum mendapatkan informasi dari BKN terkait tentang bagaimanakah tata cara untuk pembubuhannya. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu terkait tentang pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Kira-kira kalau misalkan menggunakan materi tempel, tata cara penggunaan materi tempel itu kira-kira seperti apa? Nah, misalkan saja di sini kita akan memiliki materi tempel yang akan kita gunakan untuk pembubuhan, yaitu salah satu berkas persyaratan pendaftaran CPNS 2024. Nah, kira-kira apa bedanya dengan penggunaan e-materai? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita mendapatkan kabar gembira yaitu di tengah-tengah bahwa untuk pembelian e-materai ini sampai sekarang ini mengalami kendala ya. Sudah sekitar 4 sampai dengan 5 hari menjelang pendaftaran CPNS ditutup, ini nggak bisa beli materai dimanapun. Dan usut punya usut, permasalahannya bukanlah pada link ataupun juga website penjualan e-materai, namun terdapat pada peruri teman-teman. Nah, di sini kita mendapatkan kabar gembira dari BKN bahwasanya mulai malam tadi ya, yaitu jam 20, pelamar CPNS ini diperbolehkan untuk menggunakan baik itu materai tempel maupun juga e-materai. Nah, contoh untuk materai tempel itu seperti ini, contoh untuk e-materai itu adalah yang seperti ini. Namun di sini betul-betul diwanti-wanti ya dari BKN bagi teman-teman yang menggunakan materai tempel atau mungkin juga e-materai, yaitu bagi pendaftar yang menggunakan materai palsu ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman untuk menggunakan materai palsu. Bagi pendaftar yang terbukti menggunakan materai palsu atau mungkin juga materai yang sudah digunakan ya, ini nanti digunakan ulang, maka dapat mengakibatkan TMS seleksi administrasi atau tidak lulus seleksi administrasi. Nah, terkait tentang penggunaan materai tempel dan juga materai elektronik, di sini sudah kita buktikan dengan cara login ke SSC ASN bahwasanya sekarang ada perubahan ya, yaitu di halaman unggah dokumen, bahwasanya sebelum kita ini mengupload dokumen, di sini ada opsi nih. Ada opsi yaitu dokumen yang akan kita unggah itu menggunakan jenis materai apa? Apakah menggunakan materai elektronik atau e-materai, apakah menggunakan materai tempel. Nah, setelah kita memilih opsi, maka di sini nanti ketika kita upload ya, disesuaikan dengan jenis dokumen yang kita upload, maka di sini bisa diupload dan juga bisa disimpan di akun SSC ASN. Terkait tentang tata cara pembelian dan juga pembubuhan e-materai ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Ini adalah contohnya yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan berfokus yaitu melakukan pembahasan dan juga mencari tahu lebih mendalam ya. Kira-kira kalau misalkan kita ini menggunakan materai tempel yang seperti ini, nanti kita cara pembubuhannya itu di mana? Apakah sama halnya dengan materai elektronik yaitu di sebelahnya tanda tangan atau mungkin di atasnya tanda tangan ataukah nanti di bawahnya tanda tangan? Jadi tata urutan untuk nantinya kita pembubuhan e-materai yang benar itu kira-kira seperti apa teman-teman. Oke, pertama-tama di sini kita cari dulu yaitu peraturan terkait tentang tata cara pembubuhan e-materai maupun juga materai tempel ya. Nah, di sini kita sudah buka nih yaitu salinan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 yaitu tentang biaya materai. Nah, namun untuk yang di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini adalah hanya meliputi tentang biaya materai yang terbaru. Namun di sini untuk tata cara pembubuhannya ini sepertinya masih sama, yaitu dengan di undang-undang yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba menelusuri yaitu undang-undang sebelumnya itu adalah yang di sini ya, yaitu Undang-Undang Nomor sekian tahun demikian ini tentang biaya e-materai, yang mana terkait tentang tata cara untuk pembubuhan materai itu tertera pada bab 3 ya, yaitu benda materai, penggunaan dan cara pelunasannya. Tepatnya di sini adalah terdapat pada pasal 7 ya. Nah, di sini ada pasal 7, kemudian adalah untuk bentuk ukuran ini kita nggak perlu baca ya. Kemudian di sini kita berfokus yaitu pada bagian di sini di poin 4 ya.
Nah, poin 4 disebutkan bahwasanya materai tempel itu direkatkan di tempat di mana tanda tangan nanti akan dibubuhkan. Jadi materai tempel direkatkan atau ditempelkan ya, yaitu pada tempat yang nantinya kita akan bubuhi dengan tanda tangan. Kemudian untuk yang pasal 5 yaitu pembubuhan tanda tangan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis ya. Dengan itu sehingga sebagian tanda tangan itu di atas kertas dan sebagian lagi itu di atas materai tempel. Jadi tanda tangan intinya adalah untuk tanda tangan itu nantinya harus sebagian itu di kertas dan sebagian lagi itu berada pada atas materai teman-teman. Kemudian yang keenam ini tambahan ya, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai ya tempel dan sebagian lagi itu adalah di atas kertas. Nah, dengan mencermati dari pasal kelima ya, di ayat kelima pasal 7 Undang-Undang Materai, itu kira-kira untuk cara pembubuhannya itu kira-kira bagaimana? Dan berdasarkan dari penelusuran kita tadi, maka di sini dapatlah saya simpulkan seperti ini. Jadi tata cara penggunaan materai tempel yaitu berdasarkan dari Undang-Undang Bea Materai ya, yang terdapat pada ayat keempat dan juga kelima itu adalah ketika kita itu memilih untuk menggunakan baik itu materai fisik maupun ataupun juga tempel maupun juga materai elektronik. Jadi kalau misalkan cara pembubuhan untuk yang materai fisik itu adalah seperti ini. Jadi teman-teman kita isi dulu ya, kita isi yaitu tanggal, bulan, tahun, kemudian berikutnya kita tulisin nama ya. Nah selanjutnya barulah setelah jadi ya, setelah kita cetak itu kita tempelin dengan materai. Kemudian untuk letak tanda tangan itu adalah kira-kira seperti ini. Jadi sebagian ini berada di atas kertas dan sebagian lagi ini adalah berada pada atas materai. Jadi sekali lagi seperti ini, kalau misalkan kita merujuk pada Undang-Undang Bea Materai, untuk materai fisik penggunaannya itu adalah tanda tangannya sebagian di atas kertas dan sebagian ini berada di atas materai. Dan hal ini berbeda dengan penggunaan materai elektronik ya. Nah kalau materai elektronik kita kan seperti ini. Jadi tanda tangan itu di sebelahnya materai. Jadi ini merupakan hal yang terpisah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya untuk penggunaan materai tempel seperti apa, kira-kira itu adalah yang seperti ini ya. Jadi tanda tangan sebagian di atas materai, sebagian lagi di atas kertas teman-teman. Dan dengan demikian kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk menggunakan materai tempel, kira-kira alurnya bagaimana? Nah berarti di sini yaitu alurnya itu yang pertama kita menulis surat pernyataan ataupun juga surat lamaran ya. Ini kita tulis dulu, kemudian kita isi data lengkap, semuanya lengkap. Kemudian setelah itu kita cetak ya kan, kita cetak, kemudian kita tempeli materai, kemudian yang terakhir ini kita tanda tangani. Setelah kita cetak, setelah kita tempeli materai, kemudian yang terakhir kita tanda tangani, kemudian barulah kita scan. Nah setelah kita scan barulah itu yang nanti akan diupload di akun SSC ASN. Nah kira-kira demikian. Nah ini adalah untuk tutorial cara penggunaan materai tempel pada seleksi CPNS 2024. Nah tentunya hal penting yang menjadi catatan bagi teman-teman, seperti halnya tadi yang sudah di warning ya oleh BKN, teman-teman nanti harus menggunakan materai asli ya, jangan menggunakan materai hasil unduh maupun juga jangan menggunakan materai palsu. Nah jangan juga menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen. Jadi satu dokumen itu hanya satu materai hanya untuk satu dokumen ya. Dan semoga teman-teman nanti sukses lulus seleksi administrasi di tahun 2024 nih. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.